Kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi bejana tekan sesuai dengan ASME Section 8. Selamat mengikuti, salam quality! Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu kode keselamatan paling penting di dunia teknik. Sesuatu yang jujur aja, wajib banget dipahami semua insinyur kalau mau karirnya sukses dan tentunya bertanggung jawab. Coba deh, perhatikan bejana tekan ini. Kelihatannya mungkin biasa aja ya, tapi di dalamnya tersimpan energi yang luar biasa besar. Bisa setara dengan ratusan kilogram dinamit loh. Nah, sebagai seorang insinyur, tugas kita adalah memastikan energi sebesar itu tetap jinak dan aman terkendali. Itulah kenapa pemahaman ini jadi sangat krusial. Disinilah peran kode keselamatan yang akan kita bahas ini jadi sangat vital. Anggap aja ini semacam fondasi tak kasat mata yang menjamin struktur-struktur seperti ini nggak akan pernah gagal secara fatal. Jadi untuk mencegah bencana besar, ASME membuat seperangkat aturan standar. Dan ini bukan hal baru ya. Ini adalah sebuah tradisi keselamatan yang terus disempurnakan selama lebih dari 100 tahun untuk menjaga kita semua tetap aman. Gini deh, anggap aja ASME Boiler and Pressure Vessel Code atau BPVC ini kayak ya semacam peraturan bangunan, tapi khusus untuk peralatan bertekanan. Tujuannya simpel, memastikan semua pihak dari desainer, fabrikator, sampai pengguna akhir pakai pedoman keselamatan yang sama persis. Nah, yang menarik banget adalah gimana kode ini disusun dengan sangat rapi untuk mencakup setiap aspek yang mungkin terpikirkan. Yuk kita bedah sedikit strukturnya. Kode ini tebal dan luas banget, dibagi jadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu fokus ke area spesifik. Misalnya ada bagian VII untuk bejana tekan, ada bagian IX untuk kualifikasi pengelasan. Jadi, kuncinya buat kita sebagai insinyur adalah tahu persis bagian mana yang relevan untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Disinilah ketepatan bahasa menjadi segalanya. Dalam kode ini, kata-kata itu punya kekuatan hukum. Kalau kamu baca shall, itu artinya wajib. Nggak ada tawar-menawar. Titik. Kalau should, itu lebih ke rekomendasi yang sangat disarankan. Dan may, itu artinya diizinkan atau sebuah pilihan. Tahu bedanya tiga kata ini? Ini fundamental banget dalam desain dan kepatuhan. Oke, jadi gimana semua teori ini diterjemahkan ke dunia nyata? Mari kita selami persyaratan desain inti yang mengubah kode ini dari sekedar teks menjadi peralatan yang berfungsi dan, tentu saja, aman. Bagian 8. Divisi 1 itu pada dasarnya ngasih kita peta jalan lengkap untuk seluruh siklus hidup produk, mulai dari pemilihan material, perhitungan desain, fabrikasi, sampai stempel sertifikasi akhir. Setiap langkahnya diatur dengan sangat cermat. Nggak ada ceritanya bisa potong kompas. Setiap desain itu harus didasarkan pada perhitungan rekayasa yang solid. Kode ini menyediakan rumus-rumus yang presisi, seperti yang bisa Anda lihat di sini, untuk menghitung hal-hal kritis kayak ketebalan dinding minimum. Ini bukan kira-kira ya, ini adalah sains dan matematika yang diterapkan untuk menjamin keselamatan. Dan ini poin terpentingnya, setiap komponen yang menahan tekanan harus bisa dibuktikan dengan perhitungan yang sesuai dengan kode. Setiap baut, setiap lasan, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, kita bahas bukti kepatuhan yang paling kelihatan, stempel sertifikasi. Inilah cara kepercayaan dibangun di seluruh industri. Nah, ini dia, tanda sertifikasi tunggal ASME. Kalau Anda lihat simbol ini di sebuah produk, Anda bisa langsung tahu kalau produk itu dibuat dengan standar keamanan tertinggi. Anggap saja ini semacam lencana kehormatan untuk keunggulan manufaktur. Tapi penting banget untuk diingat, produsen itu nggak bisa seenaknya aja nempelin tanda ini di produk mereka. Mereka harus mendapatkannya melalui proses sertifikasi yang super ketat, yang puncaknya adalah sertifikat otorisasi resmi dari ASME. Dan pemilihan katanya harus tepat. Sebuah perusahaan boleh menyatakan produknya dibangun sesuai dengan kode ASME. Tapi catat ya, mereka sama sekali nggak boleh bilang produknya disetujui oleh ASME. Ini adalah perbedaan hukum yang sangat krusial tentang siapa yang memegang tanggung jawab akhir. Terus, gimana semua aturan, perhitungan, dan sertifikasi ini menyatu dalam alur kerja di dunia nyata? Yuk, kita telusuri prosesnya dari konsep, desain, sampai jadi produk akhir. Seringnya, semua itu dimulai dari sini, formulir persyaratan desain pengguna atau UDR1. Disinilah klien atau pengguna menentukan semua parameter operasi, tekanan, suhu, sampai tunjangan korosi. Bagi seorang insinyur desain, ini adalah dokumen sumber Anda.
Nah, persyaratan dari klien tadi kemudian jadi dasar untuk dokumen ini, laporan data pabrikan atau formulir U1. Dokumen ini adalah catatan resmi dan permanen dari konstruksi bejana yang merinci setiap aspek pembuatannya dari A sampai Z. Di dalam laporan ini, Anda bakal nemuin semua detail penting. Material apa yang dipakai, berapa tebalnya, prosedur lasnya gimana, dan yang paling penting, berapa tekanan uji yang berhasil ditahannya. Ini adalah bukti hitam di atas putih bahwa kode telah diikuti sepenuhnya. Dan semuanya bermuara pada blok sertifikasi akhir ini. Disinilah pabrikan membubuhkan stempel mereka dan secara resmi menyatakan, secara tertulis, bahwa bejana ini memenuhi setiap persyaratan kode ASME. Ini adalah jaminan mutlak dari mereka. Jadi, pada akhirnya, standar-standar ini tuh bukan cuma sekumpulan aturan kaku. Sama sekali bukan. Mereka ini adalah fondasi keselamatan yang justru memungkinkan inovasi. Sebagai para insinyur masa depan, memahami fondasi ini memberi Anda kekuatan untuk membangun hal-hal yang luar biasa. Dan yang terpenting, dengan aman. Pertanyaannya sekarang adalah, di atas fondasi ini, apa yang akan Anda bangun? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.